Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Pacar baru ini adik. Ini Aisyah Kim, anak pertama aku. Pacar baru ini adik. Ini Aisyah Kim, anak pertama aku. Usianya mau 14 tahun. Ya udah sekarang sering kok acara-acara aku bareng teman-teman. Dia aku bawa supaya mengenal lebih dalam lagi gimana ayahnya bekerja. Selama ini kan dia juga tahu tapi cuma dapat cerita, cuma memantau yang ada di TV. Kok ketemu sama teman-temannya kayak gimana sih? Ya udah aku kenalin kayak gitu. Seperti apa melihat anak yang diikuti sama bapaknya? Senang ya sebetulnya anak ikut ataupun enggak ya ayahnya sama gitu, ayahnya nggak pernah jaim dan lain-lain. Tanya aja Aisyah, tadi ketemu teman-teman ya biasa nggak tiba-tiba gue jadi bapak-bapak gitu, enggak, gue mah santai aja gitu. Jadi senang jadi supaya anak aku juga tahu bagaimana ayahnya di dunia pergaulannya, bagaimana ayah di dunia kerjanya seperti itu. Aisyah sendiri seperti apa sih hari ini ngintil sama ayah? Sebenarnya ada gimana gitu karena di sini aku nggak kenal siapa-siapa jadi aku cuma bisa ngintilin belakang aja, tapi seru sih. Ya tapi alhamdulillah Aisyah juga udah percaya diri kalau ada para senior saya juga gitu, dia nyamperin, ngenalin diri, salam. Kayak di sini kan ada Mama Ina gitu, kemudian juga ada Mbak Titi DJ, segala macam, banyak, ada Deo Persik segala macam. Jadi ya udah Aisyah sapa gitu. Anak dikatakan anak ini kan akan terjun kayak ayahnya, karena kan ayahnya nggak selamanya menjadi anak juga, atau seperti apa sih? Sebetulnya dia menerjunkan diri sendiri gitu, dengan dia sekarang sudah menciptakan lagu, dia mengeluarkan single, bernyanyi, sudah mengeluarkan video klip. Aku ketemuin sama teman-teman entertainer lainnya. Jadi mudah-mudahan jadi bekal ke dia, bukan jadi dia mau jadi artis atau apa terserah. Tapi ya mudah-mudahan gue pengennya dia bisa menjadi seseorang yang serba bisa. Dia jadi artis juga bisa, pencipta lagu, penyanyi, kemudian juga dia juga jadi atlet, berkuda, pencaksilat walaupun sekarang lagi berhenti dulu, tapi berkudanya insya Allah jadi atlet nasional. Mudah-mudahan jadi harus seperti itu, tidak hanya Aisyah, adik-adiknya juga harus serba bisa gitu. Nah, tapi Alvan sejauh ini dapat cerita apa sih dari Aisyah nih ketika diajak jalan-jalan sama ayahnya ini? Aisyah gimana? Ini soalnya kan lingkungan baru, aku juga baru tahun ini Ya. mulai kemana-mana sama ayah. Pasti kaget sama lingkungan baru, terus pengen lebih kenal lebih dalam lagi. Ya gitu. Jadi kayak misalnya tadi pergi kan temanya kan 80s ya, 80-an. Saya harus warna-warni. Jadi dia dipakein ini, jadi ayahnya tuh terjun langsung pakein ini pakai ini, siapa pakai ini gitu. Gue nya sibuk sendiri, terus dia gini, ini aneh nggak sih pakai baju dandanan gini? Enggak sih, semua orang nanti yang kamu temuin aneh semuanya. Jadi pas dia datang dari turun gini, ayah nggak pede, kan ini lingkungan mall kan sebetulnya. Ayah ini nggak pede, ayah cepet. Pas lihat gini, Tusya, iya kan ya? Oh iya, udah santai aja. Aisyah sejauh ini gimana nih masuk di dunia ini entertainment buat kamu sendiri? Aisyah sendiri gimana? Apa ya, aku masih perlu belajar banyak lagi sih, tapi untuk yang saat ini ya nikmatin aja, jalanin aja, enjoy setiap momen, dan yang pasti aku masih kaget sih. Ini kan bisa dikatakan mentornya kan ayah, jadi apa-apa selalu tanya sama ayah, mentornya harus seperti apa? Iya. Jadi dia baru tahu kalau ayahnya tuh selama ini tuh sibuk banget, ayahnya itu selama ini sebetulnya capek banget, dan ayah itu selama ini berusaha selalu maksimal di setiap penampilan. Jadi aku cerita sering ngobrol, diskusi gitu. Jadi dia masih kaget-kaget, oh ternyata ya nggak bisa ngikutin kemauan kita terus, kita harus justru berkorban mengikuti kemauan orang justru gitu. Tapi ya tetap aku bilang, kamu harus fleksibel, tapi kamu harus tetap punya prinsip. Tapi nggak tetap kekeh dengan kemauan sendiri, enggak, tapi harus fleksibel, maunya apa ayo kita ikutin selama tidak mengganggu dan juga melanggar peraturan-peraturan, ya kan. Tapi kan bisa dikatakan nih kan, maksudnya bisa sebagai orang tua, anak harus mempunyai investasi. Nah, bisa dikatakan nggak perlu untuk menjadi anak gitu kan, apalagi yang tadi Ayu tadi bilang sendiri kan banyak Ya. sekali prestasi anak. Ya. Nah,
sebetulnya gue nggak mewajibkan anak gue berprestasi, tapi gue tuh menginginkan anak gue tuh bisa segala hal, tidak cuma satu hal seperti itu. Jadi semuanya diperkenalkan dengan dunia olahraganya, seninya, agamanya mah itu pasti lah gitu. Jadi ya alhamdulillah sih Aisyah sudah di usia segini sudah bisa menciptakan lagu dan bentar lagi dia mau mengeluarkan single terbarunya lagi gitu. Jadi aku ngomong selalu, ayo kamu harus tanggung jawab dengan pilihan. Kamu udah seperti ini, harus total, harus maksimal gitu. Dan tidak boleh puas di satu titik ya. Dia mah udah kenyang gue ceramahin. Terus aku selalu ngomong gini, Syah, kalau orang lain berkomentar ke kamu terserah mau percaya atau enggak. Maksud orang lain berkomentar juga kan ada niatnya baik atau buruk. Ini bapak kamu loh ini. Gak ya gitulah. Kan dunia entertainment tahu sendiri kan, pujian bisa menyesatkan. Kritikan juga bisa menjatuhkan, juga bisa, tapi bisa sebaliknya. Aku bilang, ini bapakmu loh, sudah 24 tahun loh, kamu belum lahir, aku sudah ada di TV. Ini udah ya Syah kemarin ya, itu kemarin kuliah yang keberapa gitu ya. Aisyah sendiri sebenarnya lebih suka berkuda, pencak silat atau nyanyi? Kalau untuk saat ini aku jalanin itu kan dua kan, berkuda sama jadi nyanyi jadi masuk entertainment. Aku yang sekarang lagi fokus itu berkuda sama artis, tapi jadi seimbang aja. Aku pengen dua-duanya seimbang kayak tetap latihan kuda, lomba kuda, terus juga acara sana sini gitu. Iya, jadi dia tuh wah capek banget sekolah iya, terus minggu depan kita harus keluar kota juga bertanding. Bahkan di kuda itu dia udah diprogramkan untuk menjadi atlet nasional. Bahkan mudah-mudahan bisa masuk ke jadi atlet PON juga di tahun 2024. Itu udah direncanakan dari sekarang dan dia juga sekolah pasti. Sekarang juga dia bernyanyi gitu, dia selalu gini, aduh ayah aku waktunya kurang gini-gini. Ya gimana pilihan kamu? Ya udah. Tapi Irfan sendiri maunya fokusnya anak-anak kemana? Dari tiga itu. Pendidikan tetap nomor satu, pasti agama harus dipegang juga. Tapi kalau yang ini ya karena gue memberikan contoh nggak cuma dalam satu hal, aku memberi contoh. Ayah juga nge-MC tidak di satu segmen doang loh, bisa anak-anak, remaja, dewasa, nenek-nenek, aki-aki, religi, hiburan, semua bisa. Aku bilang kamu harus bisa segala macam juga gitu. Jadi kalau harapannya ya bisa semuanya sih, gitu asal tidak saling mengganggu satu dan yang lain ya. Nah, aku mau ini lihat stylenya kamera ya. Oke. Nih, stylenya AA sama stylenya ini ya. Nah, ini konsepnya apa? Terus siapa yang milih kostum gayanya kayak begini? Ayo. Iya. Semi reality. Oke, jadi ini hari ini kan kita diundang oleh Ruben Onsu ya. Kita taunya ya jadi launching video klipnya sekaligus syukuran itunya juga, ulang tahunnya juga dan syukuran pencapaiannya, dan temanya adalah tahun 80-an 80s. Jadi kan untung bapaknya kan pernah gaya di tahun 80-an ya, jadi warna-warni nomor satu. Dan Aisyah ini mendapatkan salah satu kostum dari desainer muda namanya Putri ya, ini Putri KJ disebutnya. Kemudian ya kita mix and match juga, tadi sebetulnya atasnya juga bukan ini, dan sebetulnya ini juga sudah pernah dipakai oleh beberapa artis. Jadi kita mix and match dengan penampilan Aisyah biar lebih ngemuda gitu lah. Terus udah gitu di sini biar tadinya jilbabnya sama warnanya merah ataupun kuning, kayaknya udah hitam aja tapi pakai bulu-bulu gini. Ya udah gitu seperti itu, dan bapaknya nggak mau ketinggalan, harus senada juga warna-warni. Tadinya ini kita celananya putih, sepatunya putih. Putih, gak nyambung. Wah nggak nyambung nih, jadi aku sama Aisyah tuh udah kayak temen kayak gini. Gak nyambung, saya nggak nyambung, ganti lagi gitu. Jadi ini sampai manggil bibi di rumah, tolong dong jahitin ininya gitu. Repot banget bapaknya gitu. Tapi ya udah, yang penting seru. Jadi kalau kita pakai dress code ini itu ada salah satu penghormatan kepada orang